selesai, ini aku ada ready ya. Aku ready ada tas kece. Nih. Guys, yang mau baju atau jaket anaknya, join live sekarang ya. Kita live sekarang. Nah, ini dia sepatunya nih ya kakak ya. Ini etalase 15. TikTok Shop adalah aplikasi belanja elektronik baru yang menempel di jejaring sosial TikTok. TikTok Shop mulai beroperasi di Indonesia sejak April 2021. Di TikTok Shop, pedagang bisa menjual barangnya dengan siaran langsung hingga berjam-jam. Aplikasi ini juga memberikan beragam diskon. Harga jualnya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga toko. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia turut mendongkrak pendapatan dari TikTok Shop. Sepanjang tahun 2022, akumulasi nilai pembelian dari pengguna aplikasi di Indonesia mencapai 37,2 triliun rupiah. Sementara periode Januari hingga Maret tahun 2023 saja, nilai pembeliannya sudah mencapai 14,8 triliun rupiah atau hampir 40% dari total pendapatannya di tahun 2022. Pendapatan tersebut memang belum seberapa dibanding pendapatan total e-commerce di Indonesia. Dari 6 e-commerce yang terdaftar, nilai transaksinya mencapai 803,7 triliun rupiah. Namun persoalannya bukan itu. Legalitas TikTok selama ini hanyalah aplikasi jejaring sosial. TikTok Shop tidak mengantongi perizinan e-commerce di Indonesia. Itu sebabnya 4 Oktober lalu, pemerintah ketok palu melarang TikTok Shop berjualan. Kepada realitas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut, penutupan TikTok Shop di Indonesia semata-mata menegakkan aturan. Berbeda dengan negara-negara lain yang menolak mati TikTok Shop beroperasi, pemerintah hanya memintanya mengikuti aturan. Seperti Tiongkok saja, kalau ada dari luar kan dia juga tolak, nggak ada satupun, semua dari Tiongkok gitu. Uni Eropa juga begitu menolak, India juga menolak kan. Kalau kita kan tidak, kita terbuka ya, tapi mesti diatur, mesti ditata. Jadi harus memberikan manfaat untuk semuanya, ya. Jadi ekosistem terjaga sehingga semua bisa tumbuh. Jangan satu yang menang, satu yang mati gitu. Itu namanya tidak fair. Itulah yang kita atur sehingga ada satu mengenai dia sebagai sosial media, ya, dia ada sebagai social commerce, dia juga bisa sebagai e-commerce. Tentu aturannya beda-beda gitu. Jadi ada aturan dagangnya. Kalau offline diatur, masa yang online nggak diatur? Nah itu diatur, kira-kira itu. Meski begitu, Menteri Perdagangan tidak menampik adanya dugaan praktek predatory pricing di balik gempuran produk murah Tiongkok. Bila terlambat memproteksi lumbung sendiri, bisa-bisa mematikan produksi dalam negeri. Nah kita lihat apa kira-kira kok banjir pasar barang-barang ini. Kalau banjir dengan harga murah, ya semacam dumping begitu, kewalahan kita nggak bisa kita awasi, mati dong toko kita, mati dong UMKM kita, mati dong warung kita. Jadi tahu, saya mau ngirim mangga aja, ya ke Tiongkok, ke Jepang itu udah 11 tahun nggak diterima-terima. Ke Uni Eropa jual kopi aja syaratnya banyak banget. Harus ada sertifikat ini, harus sertifikat itu, harus macam-macam syaratnya gitu. Nah, jadi kalau impor itu memang harus diatur, harus ditata. Ekspor yang dipermudah dong. Ini enggak, impornya kita banjir, ekspornya kita persulit. Loh ini apa-apaan? Kan harus kita perbaiki. Ya, kita akan tegas, kita atur, kita tata. Ya, saya nggak mau sembarangan datang dari luar, kalau bantu tumbuh sama-sama oke. Tapi kalau mengganggu, merusak ekonomi kita, menghabisi uang kita harus atur. Kita harus tata. Istilah bakar uang memang sudah tidak asing lagi bagi para pelaku startup, tak terkecuali platform e-commerce. Demi menarik konsumen, sejumlah marketplace bakar duit, memberikan diskon besar-besaran. Diskon seperti ini lazimnya digelontorkan saat hari belanja nasional dengan angka kembar. Namun di luar itu, di hari-hari biasa pun tak jarang tetap mengobral diskon.
Perbedaan harga yang mencolok inilah yang memunculkan dugaan adanya praktik predatory pricing dengan menjual produk di bawah biaya produksi atau jual rugi. Praktik ini dilarang oleh undang-undang, namun tudingan tersebut dibantah Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Ketua Umum IDEA menyebut hingga saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum menemukan indikasi predatory pricing dalam e-commerce. Predatory pricing ini kita sudah pernah menanggapi isu ini sebelumnya, dan kita mempunyai badan pengawasan dalam hal ini KPPU. Sampai sekarang pun KPPU masih belum bisa menemukan gitu ya predatory pricing. Tetapi yang perlu saya tekankan adalah bagaimana sebenarnya hilirisasi itu bisa kita lakukan, Mbak, khususnya di e-commerce itu sendiri. Bagaimana kalau kita bisa tahu memang barang ini tidak ada di Indonesia, tetapi kita bisa menarik investasinya di Indonesia dan kita bisa membuatnya kembali sehingga harganya juga bisa bersaing satu sama lain. Sementara itu, hingga saat ini KPPU masih belum bisa membuktikan adanya praktik predatory pricing dalam e-commerce. KPPU menduga bukan predatory pricing yang terjadi, tetapi indikasinya mengarah ke dumping barang dari luar negeri. Jadi sebenarnya isunya bukan predatory pricing persaingan, tapi dumping. Jadi barang-barang impor yang dimasukkan ke Indonesia dengan harga yang mendekati nol atau harga sangat murah lah. Nah, kalau untuk dumping ini sudah ada mekanismenya yang anti dumping. Itu bisa dicegah lewat kebijakan perdagangan. Kami sedang mendorong sebenarnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, UKM, atau kementerian terkait ya. Karena ini kita belum ada nih peraturan tentang pasar digital, e-commerce tadi. Di beberapa negara sudah ada khusus peraturan pasar digital. Kini, TikTok Shop sudah ditutup, namun bisa beroperasi kembali asal mengantongi legalitas e-commerce. Lantas, apakah belit baru perdagangan ini bisa menghidupkan kembali UMKM atau sekedar basa-basi saja? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.